terjadi tidak kesesuaian antara nota kesepakatan dan nota keuangan, anggota Banggar DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, Aufa Zafiri, melakukan interupsi keras pada saat paripurna dengan agenda pendapat Banggar DPRD Jawa Timur terhadap Raperda PABBD tahun 2023. Sesuai dengan pasal 178 ayat 2 PP 12 tahun 2019 bahwa yang dijadikan pedoman dalam pembahasan Raperda tentang perubahan APBD adalah perubahan RKPD, perubahan UA, dan perubahan PPAS. Hal tersebut sudah kami sampaikan dalam rapat Banggar tanggal 8 September 2023, yang pada akhir rapat tersebut ada kesepakatan untuk mengirim surat DPRD kepada Gubernur untuk meminta klarifikasi dan jawaban atas perbedaan tersebut. Setelah kami cermati surat jawaban Gubernur tanggal 11 September 2023 nomor 900-909-203-2023 bahwa jawaban Gubernur yang bersumber dari masukan PABBD itu bersifat apologi. Dalam arti setelah ditemukan inkonsistensi baru berdalih. Harusnya dalih atau pergeseran perubahan anggaran pada tahapan pembahasan UA PKS, bukan pada tahapan pengajuan Raperda PABBD 2023. Melihat hal tersebut, fraksi Gerindra menawarkan pilihan-pilihan sebagai salah satu komitmen kami mengawal dan menjaga Gubernur. Pilihan tersebut adalah: 1. Jika yang benar adalah nota keuangan Gubernur, maka perlu rapat bersama lagi PABBD dan Banggar untuk melakukan amandemen UA PPAS. Dilakukan, dan bagaimana jika ternyata faktanya tadi kan lanjut? Ya, jadi begini, tadi sudah kita jelaskan panjang lebar terkait dengan problem apa sih yang ada. Problemnya sebenarnya sederhana, tetapi menjadi tidak sederhana ketika ini dalam konteks pembahasan APBD. Apa problemnya yang saya sebut sederhana? Di sini ada ketidaksesuaian antara nota kesepakatan dan nota keuangan yang disampaikan oleh Ibu Gubernur. Jadi konteksnya bukan pada angkanya ya, tetapi ketidaksesuaian ini tidak boleh. Namanya tahapan ini kan kita jadi bingung, dokumen mana yang kita jadikan landasan gitu. Sedangkan buku menjawab melalui surat itu jawabannya kurang pas, artinya tidak sesuai dengan yang kami maksud. Dan ketika Banggar kemudian melanjutkan, ya silakan, tetapi di paripurna sudah kami ingatkan poin-poin apa yang menjadi keluh kesah atau apa yang menjadi permasalahan ini, sehingga terkesan sekarang agak ribut gitu. Karena kami menganut prinsip kehati-hatian berdasarkan pada aturan, yaitu di sini ada pasal 178 ayat 2 PP 12 tahun 2019, dan juga dari himbauan KPK beberapa waktu yang lalu bahwasanya proses yang salah bisa melahirkan pelaksanaan yang salah dan di akhir akan menjadi masalah. Nah, itu yang ingin kita hindari. Terima kasih. Artinya harusnya seperti apa kalau Gerindra melihat ini? Dan itu sudah saya sampaikan di sidang paripurna tadi. Yang pertama adalah kalau memang nota kesepakatannya yang dijadikan acuan, ya maka nota keuangan Gubernur yang harus direvisi atau Gubernur harus menyampaikan nota keuangan ulang. Kalau yang dijadikan acuan adalah nota keuangan Gubernur, maka nota kesepakatan yang harus dirubah. Jadi harus ada kesepakatan ulang antara legislatif dan eksekutif. Apakah itu tidak akan menghambat proses yang sudah berjalan ini, yang sedang berjalan ini? Ya, saya rasa tidak menghambat. Ini kan hanya kebesaran hati kita semua. Artinya kalau melihat waktu PAPBD ini maksimal di akhir bulan. Jadi masih banyak hari, masih banyak peluang atau waktu untuk memperbaiki ini kembali on the track sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pak, ini berarti tidak salah dong terkesan untuk mengejar deadlock ini? Maksudnya mengejar deadlock bagaimana? Targetnya tanggal akhir. Kejar deadlock, tetapi kita ini kan juga memberikan solusi. Nih, opsi ini adalah solusi. Perkara solusi ini tidak dijalankan atau
dirasa keberatan, ya monggo. Tetapi jangan kemudian melibatkan kami apabila di kemudian hari terjadi permasalahan terkait itu. Terima kasih ya. Apakah ini bentuk dari fraksi Gerindra karena KPK di Jawa Timur masih hangat, Mas? Bentuk kewaspadaan, Mas? Kenapa? Jadi saya rasa ini nggak ada hubungannya sama KPK, tetapi ini sekali lagi tanggung jawab kita, tanggung jawab moral, tanggung jawab sumpah jabatan kita, dan ini sekali lagi fungsi controlling, fungsi budgeting oleh seorang anggota legislatif. Ini kan masih terus dibahas masih dilanjutkan ya di Banggar. Jadi stagnan. Hal ini disebabkan karena adanya sesuatu hal yang menurut kami cukup harus dihati-hatikan. Jadi kita tahu bersama bahwa rancangan perubahan daripada kebijakan keuangan itu dirapatkan bersama antara TAPD dengan Banggar. Nah, bila sudah ditentukan angka itu senilai X umpamanya, maka nilai itu harus tetap sama dengan nota yang disampaikan oleh Bu Gubernur, begitu ya, nota. Nah, tapi yang terjadi saat ini adalah terjadi awalnya itu senilai dari 34,7 triliun begitu, yang berubah menjadi 2,32 berarti ada selisih sekitar 400 sampai 500 miliar. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok pada rapat bersama antara Banggar, jadi antara TAPBD dengan ini, kenapa kok terjadi perubahan angka kembali begitu. Dan kalau kita lihat dari catatan yang tanggal 16 Agustus, di mana itu ada dokumen kesepakatan, jadi dalam kesepakatan itu juga terjadi perubahan. Dari 35129 itu halaman 79, lalu berubah menjadi nota keuangan sebesar 35232. Nah, halaman 65. Nah, hal itu juga menunjukkan ada selisih 100 miliar, kurang lebih 103 miliar. Nah, jadi ada selisih 400, ada selisih 103 miliar. Nah, ini kenapa? Padahal satu angka saja bisa membahayakan keseluruhan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kami yang legislatif, yang anggota DPR, yang tidak paham tiba-tiba berubah-ubah itu bisa dianggapnya mungkin oleh BPK atau KPK itu dianggapnya sepertinya ada permainan. Nah, selisih cukup lumayan, satu 400, satu 100 miliar. Jadi itu berbahaya. Oleh karena itu saya akan usulkan agar diadakan rapat kembali antara DPD di dalam Banggar mempertanggungjawabkan itu. Solusinya begitu. Apakah yang mau dipakai mana? Umumnya kalau mau dipakai yang nilainya 5, yang nilainya 35, 22, berarti ya itu, dan dikasih reason atau alasan kenapa berubah secepat itu gitu. Ada alasan apa, mau digunakan apa belanjanya itu, kan, jangan sampai ada 34,7 lalu 352, lalu ada lagi 35129, jadi berubah-berubah terus gitu. Dan itu tidak boleh. Nah, kalau yang disepakati kesepakatan bersama di Banggar, yaitu antara TAPBD dengan legislatif menyetujui itu, maka nota gubernur yang harus dirubah. Gubernur Jawa Timur melalui surat gitu kan, menyesuaikan dengan yang disepakati. Tapi kalau seandainya nota gubernur yang dianggap betul, berarti harus ada rapat kembali menjelaskan dalam Banggar kenapa terjadi perubahan itu.